Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimanapun berada, ada salah satu peringatan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, beliau Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril alaihi salam faqala, aku didatangi malaikat Jibril alaihi salam dan beliau berkata, tentu saja ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berita yang disampaikan atau perintah yang disampaikan, peringatan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berlaku pula bagi kita sebagai umatnya. Artinya, pesan-pesan yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah pesan juga bagi kita sebagai umat beliau. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu karena kamu sesungguhnya akan mati. Ini merupakan salah satu pesan pertama, kebebasan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Silahkan hidup sesuka kita, silahkan menjalani kehidupan apa yang kita mau. Silahkan mencari segala kebutuhan hidup ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, sesukamu, tapi ingat satu waktu kamu akan mati. Satu waktu ketika sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menemui ajal, karena hidup ini tidak akan selamanya. Maka ketika hidup ini ada batasan, hidup ini sudah ditentukan sampai kapan dan akan meninggal sesuai dengan ketentuan Allah, tentu saja harus disiapkan untuk bekal menghadapi kematian. Bekal menghadapi kematian itu tentunya amal-amal yang baik, amal-amal solih yang harus dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk manusia yang namanya kematian itu bukan akhir, tetapi merupakan pintu awal untuk menikmati hasil dari apa yang dikerjakan ketika kita hidup. Jadi pesan pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, silahkan hidup sesukamu dan ingat satu waktu kamu akan menemui kematian. Pesan juga bagi kita sebagai peringatan. Kemudian yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan cintailah apa yang kamu sukai, baik berkaitan dengan manusia ataupun berkaitan dengan benda-benda lain yang merupakan satu kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk disukai, kesenangan untuk dinikmati. Silahkan apapun hal yang disukai, cintailah sesukamu, karena satu waktu akan terpisah darimu. Ketika kita mencintai dunia, ketika kita mencintai harta, ketika kita mencintai seseorang, maka satu waktu akan berpisah yang disebut dengan kematian. Maka untuk menghadapi dan mempersiapkan kematian itu, maka mencintai apapun itu harus atas dasar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kasih sayang yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita mencintai seorang istri ketika menjadi suami, kalau istri mencintai suami, mencintai anak sebagai seorang ayah atau ibu, maka itu harus dicintai atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kecintaannya keluar dari aturan-aturan Allah, tentu saja ketika mufariquh, ketika kita terpisah darinya,
itu akan ada akibat yang mengakibatkan kita justru ada dalam kesengsaraan, berada dalam penyesalan. Cintailah apa yang kita sukai, sesuka kita, karena suatu waktu akan terpisah darinya. Itu peringatan yang kedua. Kemudian peringatan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Hadis riwayat At-Tabrani. Silakan kamu berbuat sesukamu. Mau mendolimi seseorang, mau hasud terhadap seseorang, mau menggibah seseorang, mau menghancurkan seseorang. Apapun yang kita lakukan, silahkan sesukamu. Tetapi ingat, bakal ada balasan atas apa yang kita perbuat. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia, ketika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan balasan pahala yang baik. Ketika kita berbuat jahat, maka akan mendapatkan balasan yang jahat pula. Memang kalau kehidupan di dunia ini, itu sangat relatif. Bisa jadi yang baik itu dianggap buruk oleh manusia. Yang buruk bisa jadi dianggap baik oleh manusia. Tetapi ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan tercampuri antara hak dan batil, tidak akan ada percampuran antara kebenaran dan kesesatan. Semuanya terpisah. Ada hal-hal yang baik mendapatkan pahala, ada hal-hal yang buruk atau jahat mendapatkan siksa. Itu semuanya dibebaskan oleh Allah. Kebebasan pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, 3 hal ini termasuk silahkan untuk kita juga bebas. 1, silahkan kamu mencari kehidupan sesukamu, karena suatu waktu kamu akan menemui yang namanya kematian. Yang kedua, silahkan kamu mencintai apapun sesukamu, karena suatu waktu apa yang kita cintai itu akan kita tinggalkan. Silahkan kamu berbuat sesukamu, karena suatu waktu Allah akan memberikan balasan dari apa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia ini. Ini hadis merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Mudah-mudahan kita mendapatkan peringatan sebagaimana peringatan malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.